rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bisyafa'atil maut wa najatan minan nar wal afa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Sampurasun. Semangat ini Bapak Ibu. Mendung ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Erwan, yang luar biasa nih ya, hadir di tengah-tengah kita semuanya, membuktikan bahwa sangat mendukung gitu ya, dan ingin dekat katanya dengan Ibu Bapak di sini ya. Kemudian yang terhormat juga pejabat yang mungkin hadir dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, kemudian pada panitia yang terhormat juga pada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, memfasilitasi, yang terhormat Ibu dan Bapak fasilitator yang akan memfasilitasi Bapak Ibu di sini, yang terhormat juga Ibu Kepala SMP Negeri 8 Ciamis. Terima kasih Ibu sudah berkenan menyiapkan sekolahnya gitu ya, untuk dipakai belajar bersama. Dan yang terhormat juga Ibu Bapak peserta pelatihan. Ya, nggak boleh lagi diklat karena kita mau pelatihan pembelajaran mendalam. Sebelumnya Pak Kepala, salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala BBGTK. Lidahnya masih balelo Pak, ganti lagi namanya dari BBGP ke BBGTK Provinsi Jawa Barat. Bapak Hartono belum bisa berkesempatan hadir di Ciamis, pada kesempatan bisa hadir di Kabupaten Ciamis ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu termasuk yang beruntung ya. Kita kasih afirmasi positif dulu ya, beruntung untuk bisa sampai di sini dan berkumpul dengan orang-orang hebat. Dan kita ucapkan juga terima kasih nih, kami dari BBGTK khususnya yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Tanpa dukungan dari Bapak Kadisnya nih ya, tentu kegiatan ini tidak akan berlangsung. Dan terus terang Kabupaten Ciamis ini salah satu kabupaten terdepan, tercepat untuk implementasi kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini di saat kabupaten kota lain masih menyusun strategi. Nah, jadi luar biasa nih. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan kemudian juga Bapak Ibu di sini akan difasilitasi oleh pengajar fasilitator handal ya, udah teruji dari angkatan pertama ya Bu ya, dengan segala dinamika perubahan kebaruan terus gitu ya. Jadi udah teruji ya dua pengajar ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan berdiskusi sebelum ke pembelajaran mendalam, akan diskusi juga tentang growth mindset. Nanti juga ada, kita bisa melihat Bapak Ibu kira-kira nih masih di titik fixed mindset atau udah di growth mindset atau di tengah-tengahnya. Nah itu nanti kita harapannya semua kita bisa terus growth mindset. Kalau misalnya sekarang kita mikirnya udah bagus nih pembelajaran di sekolah saya mah, gimana supaya bisa lebih bagus lagi? Udah menyenangkan kok, gimana supaya bisa lebih menyenangkan lagi dan terbaru dan bermakna bagi anak-anak kita. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan berarti rencana pembelajaran atau yang udah dilakukan kemarin harus ditinggalkan, bukan ya. Tapi justru ini adalah gimana bisa semakin memperkuat, semakin mempertajam, memperkaya apa yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu, agar pembelajarannya bisa lebih bermakna lagi, lebih menggembirakan dan berkesadaran gitu ya. Dan juga Bapak Ibu di sini sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan juga bisa menjadi leadernya gitu ya, nantinya kan ada bisa menyampaikan kembali, menguatkan kembali di sekolahnya masing-masing. Karena perwakilan juga kan terbatas ya yang ikut dari guru, dan jadi dikuatkan lagi oleh kepala sekolahnya agar bisa membentuk tim yang solid. Dan kemudian juga Bapak Ibu terakhir mungkin karena Pak Kadis sudah ada kegiatan lagi nggak lama-lama gitu ya.
titip pesan juga kami dari PPGTK untuk terus dijaga semangatnya, karena kan ini gak one shoot ya, ada in on in-nya, jadi saling sama-sama menjaga semangatnya dan juga manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Apapun hal yang sudah dipelajari Bapak Ibu secara asinkronus yang tidak dipahami, tanyakan di sini, diskusikan di sini, mumpung ada narasumber hebat ini. Dan juga Bapak Ibu bisa saling silakan berbagi inspirasi, karena yakin di sini sudah banyak praktik baik yang sudah dilakukan. Jadi pada sesi-sesi diskusi, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ke WL mah gitu ya. Udah pasti nanti ke WL, tapi wajib dikumpulkan gitu ya Bapak Ibu untuk kelulusan, karena kelulusan ya, untuk memperdalam pemahaman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semangat ya Bapak Ibu, semangat. Mantapnya. Izin, ini mah gak tau nyambung atau enggak ya, ditutup sama pantun. Dadakan. Mentari pagi hangat menyapa. Cakep. Guru melecicau, iringi suasana manis. Cakep. Pembelajaran mendalam kita gali bersama. Cakep. Agar bersinar guru-guru cita. Tepuk tangan buat Ibu kita hari ini MPD. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dita hari ini MPD yang telah memberikan sambutan. Untuk yang selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah guru di Kabupaten Ciamis yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Erwan Darmawan SSTP MSI. Kepada yang terhormat kami persilakan. Saya pingin beliau hadir di Ciamis, tapi harusnya tak canggih. Yang nggak bisa bahasa Inggris dibaca aja. Dia terlahir tidak tanpa lengan, tanpa kaki, jauh tidak sempurna dari kita. Bapak dan Ibu terlahir seperti dia, seperti beliau, sama. Beliau merasa kesepian, putus asa, bullying dan sebagainya. Mungkin kita juga akan berpikir apa yang akan kita lakukan, masa depan kita akan suram. Tapi ternyata beliau salah satu penceramah atau pembicara terbaik di dunia. Dengan keterbatasan saja apa yang ada di kita. Contoh SMP 8 dengan bangunan megah ini, Bu, kalau ke daerah-daerah saya nangis. Banyak SD yang mau roboh, banyak sekolah yang mau. Kita syukuri. Kita yang sudah dapat, mari kita bersyukur. Kemudian sabar. Bagaimana dia menemukan 100 cara untuk dia bisa hidup normal. Untuk satu hal aja bangun. Kita, ayo kita tumbuhkan kesabaran. Tanamkan ke anak-anak. Kalau perlu videonya saya simpan di operator, silakan. Ini bosan mungkin bagi teman-teman yang selalu berhadapan dengan saya. Saya sebarkan ini. Ayo kita. Apakah saya tidak pernah mengeluh? Pernah dulu sama. Bahkan ketika pertama kali masuk jadi kepala dinas pendidikan, saya langsung bicara dengan tidak sadar. Apakah saya mampu untuk jadi kepala dinas pendidikan? Saya tidak punya latar belakang pengelolaan pendidikan. Saya tidak kenal sama satu orang pun di dinas pendidikan. Umpamanya di uang-uang itu kira orang badai bergerak. Ternyata setelah dijalani, saya mempunyai senior-senior yang luar biasa, pasukan yang luar biasa, prestasi dinas pendidikan di Kabupaten Ciamis luar biasa. Apalagi yang agak saya syukur seperti itu. Mari kita bersyukur. Itu bab 1 ya, Bu? Bab 1. Bab 2-nya tadi saya janji membawa kita ke perubahan zaman. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan, kita akan mati. Tidak berubah berarti kita mati. Mati itu bisa mati benar-benar hilang nyawa, atau kita cuma jadi penonton dari perubahan ini. Bapak, Ibu pernah dengar revolusi industri?
Sekarang revolusi industri berapa? 4.0 atau 5.0? Pernah dengar revolusi industri 1.0? Ada yang pernah dengar? Jadi dulu itu zamannya sebelum revolusi semua mengandalkan bantuan alam, pedati pakai hewan, transportasi pakai hewan, tenaga kerja pakai manusia, seperti itu. Lahirlah revolusi 1.0 dengan ditandai dengan apa, Pak? Boleh buka Google. Revolusi uang. Aduh, punten senior, iya mah kanggo menghangatkan suasana. Benar. Ditandai dengan penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap, akhirnya bangsa yang menguasai dunia ini adalah bangsa yang bisa menjalankan atau menemukan mesin uap. Siapa yang jadi korban? Alam dan manusia. Jadi mulai tersisihkan diganti dengan mesin uap kereta, mesin uap, mesin-mesin pakai mesin uap. Itu berjalan 1 abad. 1 abad. 1 abad berikutnya ada revolusi industri 2.0. Ada yang bisa tandanya dengan apa? Konseptor. Dia yang peka acara hari ini harus ngomong apa, acara hari ini harus ngomong apa. Tetapi per hari ini Pak Bupati tidak memerlukan lagi, cukup di HP sambutannya keluar, cukup di HP semua. Siapa yang jadi korban? Manusia. Manusia pintar baik jadi korban, Bu. Komunum pintar, sabar segitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sekarang. Karena apa? Nyiptakan orang pintar aja nggak cukup. Pintar aja nggak cukup. Yang dikhawatirkan kemajuan teknologi ini nanti sudah punya hati, punya nafsu. Yang tidak bisa diciptakan oleh teknologi itu secanggih-canggihnya teknologi, sepintar-pintarnya orang bawa teknologi, orang belum bisa membuat nafsu dan hati, pikiran. Kalau robot itu sudah mempunyai hati, punya perasaan, itu bahaya. Mungkin yang disebut kiamat itu. Karena apa? Tadi, mungkin manusia menjadi penonton, sudah tidak perlu lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan ilmuwan kita tidak bisa menemukan hati. Tapi pikiran, sekarang AI sudah pikiran. Tinggal baik buruknya aja. Saya titipkan, ciptakan orang-orang pintar yang mempunyai hati dan moral. Bab 2 selesai. Orang untuk belajar bahasa pendidikannya apa ya? Kognitif apa? Taksonomi Bloom. Ada 6 benar? Bentar, Bapak Pak. Yang satu adalah menghafal. Iya, namina biasanya di TK. Ada yang dari level TK ke TK SD? SMP ada? PAUD? Ada. Biasanya ini jenis-jenis buah-buahan. Iya namina lemon, iya namina jeruk, iya namina cau. Dugikeun ka diulang-ulang supaya anak-anak tidak tertukar mana cau, mana jeruk, mana lemon. Terus mohon maaf Bu Nita, di pembelajaran mendalam ini kadang-kadang salah diartikan bahwa menghafal itu sudah tidak diperlukan. Tidak boleh anak itu dibebankan oleh menghafal, benar? Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi.
bagaimana kita akan melangkah ke tahap selanjutnya kalau tidak menghafal. Contoh sederhana, anak tidak bisa rarabat ke kalian. 8 kali 7 bingung. 8 kali 7 masih bingung. Bagaimana kita mau menerapkan, memberi pelajaran rumus bujur sangkar, rumus segitiga? Bagaimana kita akan menyebutkan bahwa lemon itu rasanya asam kalau orang nggak tahu lemon? Nah, menurut saya menghafal itu masih diperlukan, tetapi porsinya harus dipercepat. Karena kalau basic ini, tahapan ini terlewat, udah. Teman-teman anak saya ketika kumpul di rumah, saya nanya, jauh mana ke Surabaya, sareng ke Semarang? Anak SMP, anak SMA, saya terkejut. Ternyata masih banyak yang menyebutkan jauh ke Semarang. Sambil ketawa-ketawa. Bagaimana kita bisa berbicara sejarah, bagaimana kita bisa berbicara wawasan Nusantara, bagaimana kita bisa menyebutkan bela negara kalau Semarang dengan Surabaya aja mereka nggak bisa bayangin. Kembali lagi, menghafal ini harus menjadi basic, tapi jangan terus-terusan menghafal. Langkah selanjutnya adalah memahami. Jeruk, lemon, cau, iya rasana, nu iya hasil, iya hasil bisa, iya hasil, iya amis. Oh, paham. Dengan menutup mata ketika makan dikasih lemon, tahu ini lemon, tahu ini jeruk, tahu ini cau, tanpa harus melihat, tutup mata. Sama dengan pelajaran. Ketika sudah menghafalnya lancar, kita kasih aja rumus bujur sangkar itu sisi kali sisi, itu rumus dasar. Terus kenapa jangan balik lagi ketika rumus segitiga setengah alas kali tinggi, sudah aja gurunya, ayo hafalkan setengah alas kali tinggi, kita jong hilang. Coba ibu kalau dijelaskan bahwa segitiga itu adalah setengahnya dari bujur sangkar. Jadi anak-anak akan paham, oh setengah alas kali tinggi itu awalnya dari setengahnya bujur sangkar. Tidak perlu belajar lagi. Saya ajak lagi stop isu negatif di dunia pendidikan. Saya mengajak seperti itu. Isu negatifnya apa? Muntah budakna, guruna, muntah guruna, sakolana, muntah sakolana, komitena, muntah komitena, PGRI-na, muntah PGRI-na, dinas pendidikanana, namun ke dinas pendidikanana, sarana prasarana. Stop isu negatif di sekitar itu. Kemarin saya beberapa kesempatan mengucapkan terima kasih bahwa tren isu negatif di lingkungan kita, di guru, sudah mulai menurun. Apa aja isu negatifnya? Perceraian. Ada apa lagi? Perselingkuhan. Apa lagi? Pembulian. Kita pasukannya banyak, tapi orang tidak memandang bahwa itu adalah pasukan kita banyak. Tetap aja dihubungkannya. Yang melakukan judul 40% guru Indonesia. Hah? Seperti itu. Yang melakukan pinjol 40% guru. Padahal 40%-nya dikali berapa ribu guru Indonesia. Tapi tetap aja guru disudutkan. Perceraian, ketika saya masuk, biasanya seminggu ada 5, ada 6, kita BAP, kita tanda tangan. Sekarang alhamdulillah pasien dalam sebulan paling 5, 3. Itu udah alhamdulillah. Meskipun akhir-akhir ini naik lagi. Berita asusila kita lagi tren naik. Meskipun kita layak anak, kabupaten layak anak. Kemudian judul alhamdulillah duka cita kena, duka naon. Guru di Ciamis relatif tidak terlibat.
cuman pinjaman masih. Kemudian ada satu kejadian kemarin di satu wilayah yang ada satu organisasi menjanjikan untuk pelunasan utang, benar? Pernah dengar? Jadi dengan bayar 200.000 administrasi sama organisasi itu akan dilunaskan utang. Kalau di ujungnya misalkan 5 pendaftar pertama, saya juga mungkin percaya. Tapi ketika 6.000 orang, bagaimana? Dan anehnya, anu terjebak organisasi itu adalah kebanyakan dari teman-teman kita. Dan memang Pak lah 200.000 isan-isan berhadiah, syukur hutang lunas, muntah malah api-api meser masuk tampok seperti itu. Tapi ini orang luar akan memanfaatkan kelemahan kita. Kemudian tadi kita simpulkan dari video yang saya putar, saya berharap Bapak dan Ibu mempunyai kesabaran yang sangat luas. Kalau ada istilah hambatan dan tantangan itu sepanjang Sungai Nil, maka kesabaran itu harus seluas samudra. Bapak dan Ibu sabar, sama ikhtiar, berusaha. Kemudian ikuti perkembangan zaman, jangan sampai anak didik ibu ketinggalan zaman. Tosma di lembur di kampung, Tosma ketinggalan informasi, tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, akhirnya generasi itu akan menjadi generasi penonton di kemajuan ini. Kemudian tadi pelajari lagi, dalami lagi pembelajaran mendalam. Yang penting saya nitipkan anak-anak punya hati berani mencintai negara ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semangat, selamat mengikuti pelatihan sampai dengan Sabtu. Santai aja, jangan terbebani oleh pelatihan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami sebelum praktek juga sudah memahami. Nanti pastinya ketika para narasumber memberikan praktek-praktek pengisian, wayahna senior wayahna isi deui amunisina, wayahna oke senior teh ieu lah keluar. Senior jadi panutan. Saya titipkan keberlangsungan pelatihan ini ke senior dan para narasumber. Terima kasih. Dengan ucapan basmalah bersama-sama, mari kita buka pelatihan pembelajaran mendalam kelompok 5 di Kabupaten Ciamis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.